Kompetensi, kunci pasien hidup. Rujukan bertingkat sudah ditiadakan per 2026. Apakah dengan begitu otomatis pasien jadi selamat? Belum tentu. Karena selama ini rujukan bertingkat merupakan fasilitas untuk melegalkan malpraktek medis dengan alasan kita berpraktek sesuai dengan kemampuan dan fasilitas daerah. Nah, diharapkan begitu rujukan bertingkat ini dihapus, pasien bisa dirujuk ke tempat yang tidak mengucapkan kalimat ini. Dulu kan dia itu dari puskesmas, tidak mampu dirujuk ke rumah sakit tipe B, tipe B-nya tidak mampu, dirujuk ke rumah sakit tipe A. Jadi, tipe B-nya ini bisa mengucapkan kalimat ini. Maaf, Anda celaka karena terlambat dirujuk, kami berpraktek atau melakukan pelayanan sesuai dengan fasilitas dan kemampuan daerah atau rumah sakit. Kalau rujukan bertingkat dihapus dari puskesmas langsung tipe A, kan konyol kalau kalimat ini masih diucapkan. Karena seperti kata Bapak Menteri Kesehatan, tujuan rujukan ini untuk mengirimkan pasien ke tempat yang kompeten, tempat yang mampu menyelamatkan pasien itu. Akan jadi pepesan kosong kalau ternyata rumah sakit tipe A ini tidak kompeten untuk menolong pasien yang kita rujuk. Tidak kompeten dalam arti apa? Ya mungkin klaimnya tetap susah, mungkin pembiayaannya tidak ada, mungkin fasilitasnya tidak ada, atau fasilitasnya ada tapi perawatannya tidak ada, fasilitasnya ada, pembiayaannya sulit, atau maksudnya pembiayaannya sulit itu kita tidak bisa pakai kalau pasien belum cacat, karena hanya bisa diklaim kalau pasien cacat. Ya percuma rujuk ke rumah sakit tipe A, ujung-ujungnya dokter menata pasien cacat atau tewas baru ditolong. Karena kalau nggak gitu sama aja kayak dulu, nggak bisa diklaim. Kata kunci di sini adalah kompetensi. Apakah rumah sakit tempat rujukan itu kompeten untuk menolong pasien yang kita rujuk? Jangan dilihat akreditasi, nggak penting. Jangan dilihat ada dokter spesialis apa enggak. Bukan dokter spesialis nggak penting, dokter spesialis sangat penting. Tapi di antara semua komponen itu, biasanya yang disediakan cuma dokter spesialisnya. Pembiayaannya kurang, alat tesnya nggak ada, klaim tesnya nggak ada. Ini yang mengakibatkan pasien mati. Ironisnya kalau ini terjadi, dokter, perawat, semua yang cerdas-cerdas, mungkin penerima Nobel, pemenang Olimpiade, menata pasien tewas. Kenapa? Karena kompetensinya nggak ada. Kompetensi apa yang nggak ada? Pembiayaan. Kompetensi apa yang nggak ada? Tes. Kompetensi apa yang nggak ada? Obat. Jadi kata kuncinya adalah kompetensi. Mampukah tempat yang kita rujuk itu dipastikan menolong kita? Kompetensi, bahasa sederhananya adalah kemampuan melakukan sesuatu. Jadi kalau saya mencoba untuk meyakinkan Anda bahwa saya bisa menunjukkan bahwa monyet makan pisang, saya harus punya monyetnya, harus punya pisangnya. Jadi inti kompetensi bukan siapa saya, tapi barang yang saya janjikan untuk kebutuhan kamu itu ada atau tidak. Jadi seumpamanya pakai contoh serangan jantung. Kalau kamu nyeri dada kiri, curiga serangan jantung, apakah saya memiliki fasilitas untuk nolong kamu? Gak usah lihat akreditasinya saya. Gak usah lihat saya rumah sakit tipe apa. Saya punya pembiayaan, fasilitas, tes, ahli, dan obat apa enggak? Kamu kebayang nggak? Uangnya ada, obatnya nggak ada, mati nggak? Obat sama tesnya ada, uangnya nggak ada, mati nggak? Nah ini yang sering dibayangkan politisi bahwa seakan-akan uang sama tesnya ada, tapi obat nggak keluar salah rumah sakit, padahal pembiayaannya nggak ada. Jadi kompetensi itu meliputi itu, pembiayaan, tes, uang, dan ahli. Kalau salah satu nggak ada, pasien itu kirim jenazah dari fasilitas tingkat 1 ke rujukan langsung, meskipun tanpa rujukan bertingkat udah dipastikan mati di tempat tujuan atau cacat. Kita pakai contoh yang paling sering terjadi, yaitu nyeri dada kiri. Saya nggak bilang serangan jantung, nyeri dada kiri. Bisa serangan jantung, bisa yang lain, sangat bisa. Orang sebagian besar bukan serangan jantung. Tapi kalau serangan jantung kan fatal.
Akhirnya apa? Fasilitas yang menerima pasien dengan nyeri dada kiri harus punya tes untuk menyingkirkan serangan jantung. Apa tesnya? EKG. Nggak cukup. Untuk menyingkirkan serangan jantung, seseorang harus punya tes, seseorang atau rumah sakit maksudnya, punya tes HSCTN kuantitatif. Dan harus dibayar saat gejala itu muncul. Bukan dibayar tunggu 6 jam, bukan dibayar tunggu 2 jam, bukan dibayar tunggu 3 jam, bukan dibayar tunggu EKG abnormal. Karena kalau EKG normal, HSCTN tidak normal, kita curiga serangan jantung. Jadi HSCTN kuantitatif ini sangat penting. Akankah dibiayai di rumah sakit pusat rujukan? Pada pasien nyeri dada kiri, kita belum tahu ini serangan jantung atau enggak. Dan harus dikerjakan 2 kali. Saat pasien tiba di UGD, langsung dikerjakan, kemudian 2 atau 3 jam kemudian langsung dikerjakan. Nah, kalau setelah membiayai ini, dan ternyata serangan jantung, punya tenecteplase apa enggak? Kalau punya tenecteplase setelah diberikan tenecteplase, punya angiografi apa enggak? Untuk memastikan bahwa tenecteplasenya bekerja. Nah, kalau angiografi ternyata tenecteplasenya tidak bekerja, apakah pemasangan ring bisa dibiayai di bawah 6 jam? Karena beberapa rumah sakit itu mengatakan bahwa pemasangan ring tidak bisa diklaim kalau serangan jantungnya udah lebih dari 6 jam. Atau lebih dari 12 jam, atau lebih dari 24 jam. Ada aturan-aturan jam tertentu. Meskipun kalau kalian Google manfaat pemasangan ring pada serangan jantung ini udah confirm dengan angiografi, itu bisa sampai 48 jam. Kenapa nggak di cover? Ya untuk memutus biaya, pasien cacat nggak apa-apa, yang penting lebih hemat. Jadi percuma dirujuk ke pusat rujukan kalau syarat-syarat yang nggak masuk akal ini diberikan kepada pasien. Dan pasiennya nggak tahu kalau dia ternyata dipakai taktik tunggu mati. Screening serangan jantung ini menarik. Karena tes kuantitatif HSCTN dengan metode ELISA, CLIA, LCMS dalam kondisi emergensi, artinya harus dikebut, itu mahal. Nah, kemungkinan sok taunya saya, mungkin karena jaminan kesehatan merasa nyawa pasien nggak seberharga itu, maka nilai klaim itu tidak menutupi kalau rumah sakit harus melakukan ELISA, CLIA, atau LCMS. Maka diturunkan kualitasnya ke pemeriksaan kualitatif. Jadi pasien kalau Google seakan-akan dia diperiksa dengan benar, padahal dia ditipu. Dilakukan pemeriksaan dengan dipstick. Jadi angka konsentrasi HSCTN-nya tidak diketahui berapa, tapi diketahui kira-kira melebihi nilai tertentu atau kurang dari nilai tertentu. Ini nggak akurat, tapi dikerjakan supaya bisa menjelaskan ke pasien bahwa tes yang ada di textbook itu sudah kita kerjakan. Padahal salah. Karena HSCTN itu kita lihat serangan jantung atau enggak bukan lihat dari nilai tertentu saja, tapi kita lihat apakah nilainya meningkat atau enggak. Untuk tahu nilainya meningkat atau enggak harus kuantitatif, ELISA, CLIA, atau LCMS. Jadi kompetensi rumah sakit sendiri itu bermasalah kalau pembiayaannya cacat. Kompetensi menolong pasien nyeri dada kiri, apalagi sudah serangan jantung, itu tidak terbatas pada tes. Kalau seumpamanya tesnya positif, apa yang harus dikerjakan? Nah, kalau textbook ya tenecteplase, angiografi, kemudian pertimbangkan pasang ring atau operasi. Ya, tapi masalahnya di Indonesia kita pembiayaan ke sana mungkin masih kurang. Lagi saya nggak tahu karena kan saya bukan orang internal di jaminan kesehatan. Di Indonesia banyak dipakai streptokinase, lalu rawat inap. Nah, itu sebenarnya rumah sakit yang melakukan ini tidak kompeten, artinya. Pertama, dia pakai obat yang salah, obat ini udah ditinggalkan karena risiko pendarahan tinggi, tidak bisa diulang. Jadi kalau seumpamanya dia serangan jantung, kamu kasih obat ini efektif, 3 hari kemudian, 2 hari kemudian dia serangan jantung ulangan, obat ini nggak bisa lagi dipakai. Terus obat ini juga nggak efektif kalau pasien punya infeksi streptococcus atau infeksi tenggorok dengan bakteri streptococcus sebelum dia serangan jantung, yang mana kita nggak bisa tahu tanpa PCR dari streptococcus atau antibody test dari streptococcus yang tidak rutin dikerjakan ketika serangan jantung. Jadi pakai streptokinase ini udah salah. Pakai alteplase meningkatkan risiko stroke, maka solusinya tenecteplase. Punya uang apa enggak gitu pertanyaan selanjutnya.
Atau kita pakai streptokinase, pasien mati nggak apa-apa. Kita rawat ICCU. Nah, rawat ICCU setelah pemberian streptokinase itu juga salah. Kenapa salah? Karena streptokinase itu punya risiko gagal sekitar 50%. Alteplase dan tenecteplase nggak beda jauh. Nah, dengan risiko gagal itu, maka setelah pemberian, pasien harus dibawa ke fasilitas yang punya angiografi untuk lihat apakah obatnya efektif atau enggak. Kalau obatnya enggak efektif, kita pasang ring. Dibawa ke cath lab maksudnya. Itu dalam hitungan 6 jam. Itu harus dibiayai oleh jaminan kesehatan kalau memang janjinya serangan jantung ditolong. Dan itu akan makan biaya yang sangat besar kalau hitung jumlah kasus yang saat ini di Indonesia. Jadi ya dari tes screening, itu kita udah salah kalau nggak punya HSCTN kuantitatif. Kalau obatnya yang di stok itu streptokinase salah. Kalau protapnya setelah streptokinase rawat ICCU itu fatal. Jadi kalau itu dikerjakan artinya percuma rujukan bertingkat dihapus. Karena pasien ujung-ujungnya akan cacat atau mati juga kalau terjadi komplikasi. Itu serangan jantungnya. Bisa kita pakai contoh yang lain. Contohnya yang lain sesak. Nah, pasien sesak ini kan bisa penyebabnya paru, bisa penyebabnya jantung gitu. Jadi bahkan orang dengan riwayat gagal jantung itu bisa sesak karena gangguan paru. Orang dengan sakit paru seperti PPOK bisa datang ke sesak dengan gangguan jantung karena gangguan jantung. Harus ada bukti legal dan ilmiah untuk membedakan ini penyebabnya apa. Nah, bukti legal dan ilmiahnya adalah NT-proBNP kuantitatif ELISA, CLA atau LCMS. Jadi kalau fasilitas rumah sakit rujukan tidak punya NT-proBNP kuantitatif, maka dia tidak kompeten untuk dirujuk ke sana. Meskipun rujukan bertingkat dihapus. Itu dirujuk untuk nganter nyawa kan, artinya gitu. Fatalnya apa coba? Fatalnya adalah kalau dia sesak karena gangguan jantung, kita kasih obat untuk paru yang mengiritasi jantung, ya pastinya akan memberat. Kalau dia gangguan paru, tapi kita pikir karena dia punya riwayat jantung, kita kasih obat jantung, ya sesaknya akan tetap. Kenapa? Karena masalah parunya nggak kita atasi. Jadi orang PPOK dan orang gagal jantung, itu bisa satu orang punya dua penyakit, ketika datang ke UGD sesaknya salah satu aja. Bagaimana cara membedakannya gitu? Itu penting. Dan rumah sakit yang nggak bisa membedakan berarti tidak kompeten untuk menerima pasien sesak emergensi. Apa kompetensinya? Sederhana, NT-proBNP kuantitatif dibiayai atau tidak. Contoh lain dari masalah kompetensi adalah sakit pinggang. Sakit pinggang itu bisa disebabkan oleh batu ginjal atau batu saluran kemih. Nah, batu saluran kemih ini ukurannya milimeter. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai 7 milimeter. Nah, gimana cara tahu ini batunya di mana atau ada atau tidak? Caranya ya melakukan CT scan. Dan CT scan yang bagus untuk kasus ini adalah CT scan dengan slice atau jarak 1 mm. Artinya kalau kamu punya nyeri pinggang dan kamu masuk ke rumah sakit yang tidak punya CT scan 1 mm atau tidak ada pembiayaan untuk CT scan 1 mm slice, kamu ke rumah sakit yang tidak kompeten menolong pasien nyeri pinggang. Kalau mau diargumenkan, kita bisa pakai charity of interpretation, kita bilang oke, bagaimana kalau CT scan-nya 3 mm? Mungkin masih kompeten selama batunya 3 mm. Tapi kalau nggak punya CT scan sama sekali, tidak bisa menolong nyeri pinggang. Percuma ada alatnya kalau nggak ada pembiayaan. Jadi ketika saya bilang punya alatnya, berarti pembiayaannya dikerjakan saat itu juga. Nggak nunggu cacat. Nggak nunggu kencing batu baru bisa diklaim. Tapi saat nyeri pinggang ya langsung CT scan. Itu kompetensinya ada atau enggak? Saya rasa 3 contoh di atas sudah cukup menggambarkan bagaimana kompetensi rumah sakit itu ya syaratnya adalah pembiayaan dan fasilitas. Jangan cuma fokus pada dokternya. Dokternya penting. Ini nomor 1 yang pasti ada karena salah satu job description dokter ketika fasilitas gak ada dan pembiayaan gak ada adalah menjelaskan dengan kalimat, kami berusaha dengan segala keterbatasan yang ada. Praktek kami menyesuaikan kondisi dan kemampuan di daerah. Kalau itu keluar rujukan bertingkat, dihapus gak ada gunanya. Ya pasien akan tetap mati.
Kenapa? Karena pembiayaannya gagal, fasilitasnya gagal. Ngapain? Kan tujuan rujukan bertingkat dihapus supaya pasien dari fasilitas yang tidak punya menuju ke fasilitas yang punya. Kalau rujukan bertingkat dihapus terus begitu pasien sampai pembiayaannya tetap nggak ada, dokternya tetap harus bilang bahwa fasilitasnya nggak ada, atau dokternya nggak bilang, pasiennya Google, pasiennya lihat sendiri di guidelines-nya, kok saya nggak dikerjakan yang seharusnya. Ya percuma rujukan bertingkat dihapus kan, bedanya cuma pasien mati lihat dokter umum atau pasien mati lihat dokter ahli. Tapi tetap aja mati. Atau cacat, atau ditunggu cacat, atau ditunggu mati karena fasilitas dan pembiayaan terbatas. Jadi fokus masyarakat itu harus pada kebutuhan pasien. Oke, saya dirujuk, saya butuh apa di rujukan itu? Ini era keterbukaan informasi. Jangan pakai pola pikir 25 tahun lalu atau 30 tahun lalu di mana pola pikirnya adalah oke, kita sampai rumah sakit ya udah ikut aja apa yang dokter sampaikan. Kita bisa double check apa yang dokter sampaikan dengan melakukan Google, bisa dengan ChatGPT, bisa dengan mesin-mesin pencarian yang lain. Informasi medis itu gratis. Kalian harus pastikan bahwa pasien harus pastikan bahwa kalau kalian dirujuk ke suatu fasilitas, fasilitas itu punya fasilitas dan pembiayaan untuk nolong kalian. Kalau enggak kan kalian ngantar nyawa, pindah jenazah aja, pindah tempat mati. Nah, lagi ya, jangan ragu-ragu untuk double check kebutuhan pasien. Yang mati kalian, bukan saya. Saya cuma menyampaikan bahwa rujukan bertingkat dihapus tidak semata-mata kalian jadi selamat kalau fasilitas dan pembiayaannya nggak berubah. Terima kasih.